Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rauf dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM A018324 dari Universitas Sulawesi Barat dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Manajemen Usaha Tani. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana materi tentang usaha tani yang cocok di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, bagaimana penerapan usaha tani yang tepat dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas serta bagaimana investasi dan penerapan setiap subsistem agribisnis guna menghindari kelangkaan pangan. Di masa pandemi COVID-19, memaksa setiap orang untuk tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kondisi ini tidak serta membuat kita menjadi tidak produktif. Beragam aktivitas bisa dilakukan, khususnya yang bisa menopang kebutuhan pangan rumah tangga. Salah satunya yaitu berkebun kopi. Begini, saya di sini akan mengambil komoditi kopi untuk dilakukan di masa pandemik COVID-19. Syarat tumbuh bagi budidaya syarat tumbuh tanaman kopi yaitu persyaratan kondisi iklim dengan tanah yang optimum. Untuk kopi Arabica, syaratnya yaitu lokasi, letaknya terisolir dari pertanaman varietas lain, lahan bebas hama dan penyakit, mudah pengawasan, dengan kondisi tanah yaitu pH tanah 5,5 sampai 6,5, dengan topsoil minimal 2%, dengan struktur tanah yaitu subur dan gembur, dengan kedalaman relatif 100 cm. Kemudian iklim dari tanaman kopi yaitu tinggi tempatnya 800 sampai 2000 mili dpl dengan suhu 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Dari komoditi kopi di sini yaitu mempunyai subsistem penyediaan sarana produksi tanaman kopi. Subsistem penyediaan sarana produksi yang menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup perencanaan pengolahan dari sarana produksi, teknologi sumber daya ataupun input usaha tani yang dapat memenuhi kriteria tepat waktu, jumlah, tepat, mutu, dan produk. Adapun penyediaan sarana produksi pada tanaman kopi ialah penyediaan bibit unggul, zat pengatur tubuh, peralatan untuk pengolahan tanah seperti sekop, garpu, cangkul, dan sprayer. Kemudian penyediaan pupuk dan pestisida. Dilanjut dengan subsistem budidaya usaha tani atau tanaman kopi. Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Hal yang termasuk pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan para usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Subsistem ini menekan usaha tani intensif dan sustainable, yang artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Di samping ini juga ditekankan usaha tani yang berbentuk komersial, bukan usaha tani yang subsistem, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan dan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka. Berikut ini adalah penerapan pelaksanaan sistem usaha tani tanaman kopi. Terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut.
pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini yaitu pada tanaman perkebunan utamanya, tanaman kopi memerlukan teknik dalam pengolahan tanahnya karena pengolahan tanahnya tanaman perkebunan kopi jauh berbeda dengan tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan. Proses pertama yang harus dilakukan dalam budaya usaha tani dengan cara membersihkan semak belular dan kayu kecil serta melakukan penebangan pohon yang tidak dibutuhkan sebagai naungan tanaman kopi. Pembersihan areal tanaman kopi tergantung luas dan lokasi yang akan ditanami. Apabila areal tanaman kopi cukup luas, maka dapat dilakukan pengolahan tanah secara mekanis. Jika lahan pertanaman kopi merupakan bidang miring, maka perlu dilakukan pembuatan jalan setapak dan saluran drainase supaya air pada musim hujan tidak lepas begitu saja. Lokasi untuk lahan pertanaman yang baik adalah tanah yang memiliki kemiringan yang sesuai, karena semakin tinggi kemiringan lahan tanaman kopi maka akan semakin tinggi produksi kopi tersebut. Kemudian langkah kedua yang dilakukan dalam penanaman yaitu pembuatan lubang tanaman kopi, yang mana pembuatan lubang tanaman tersebut dilakukan 2-3 bulan sebelum bibit kopi ditanam. Tujuannya untuk menyediakan lingkungan perakaran yang optimal bagi bibit kopi secara fisik, kimia maupun biologi. Pada saat pengolahan tanah, sangat penting untuk memperhatikan jarak tanam, karena jarak tanam suatu komoditas tanaman sangat mempengaruhi setiap hasil produksi. Terhitung untuk kopi juga sangat diperlukan karena sesuai dengan sesuai karakteristik tanaman, komoditas tanaman kopi yang ditanam, dan minimal sudah harus ditanam 2 tahun. Kemudian penanaman bibit unggul. Tahapan selanjutnya adalah penanaman bibit unggul yang telah diseleksi. Pemilihan bibit unggul sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk memperoleh hasil produksi yang berkualitas dan juga berkuantitas tinggi. Kemudian menyesuaikan dengan panjang akar bagi bibit yang memiliki akar tunjang yang diusahakan agar akar tanaman tegak lurus. Setelah itu tutup lubang tanaman agar tanaman berdiri kokoh, dan bila diperlukan tanaman diberi air untuk menopang tanaman agar tidak roboh. Kemudian perawatan budidaya tanam kopi. Langkah yang perlu dilakukan dalam proses pembudidayaan tanaman kopi adalah penyulaman, pemupukan, pemangkasan, dan penyangan. Penyulaman di sini adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong, bekas tanaman yang mati atau diduga akan mati atau rusak, sehingga terpenuhi jumlah tanaman normal dalam satu kesatuan luas tertentu sesuai dengan jarak tanamnya. Kemudian pemupukan. Dalam pembudidayaan suatu komoditas tanaman sangat perlu diberikan pupuk sebagai sumber nutrisi bagi tanaman untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian pemangkasan pohon. Dalam pemangkasan pohon, teknik budidaya tanaman kopi terdapat dengan tipe pemangkasan, yaitu pemangkasan batang tunggal dan berbatang ganda. Pemangkasan ada 2, yaitu pemangkasan ada 3, yaitu pemangkasan pembentukan dengan bertujuan pembentukan kerangka tanaman seperti bentuk tajuk tinggi tanaman dan tipe percabangan. Sedangkan kemudian pemangkasan produksi bertujuan memangkas cabang-cabang yang tidak produktif atau cabang tua. Kemudian pemangkasan peremajaan yang dilakukan pada tanaman yang telah mengalami penurunan produksi.
Kemudian penyiangan gulma, hama dan penyakit. Tanaman kopi harus selalu bersih dari gulma, terutama tanaman masih muda. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi persaingan nutrisi yang diserap oleh akar antar tanaman budidaya dan gulma. Kemudian lanjut subsistem pengolahan hasil pertanian, yaitu subsistem agroindustri merupakan lingkup kegiatan yang tidak hanya mengarah pada aktivitas pengolahan sederhana diangkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produksi hasil pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah value atau nilai tambah dari produksi primer tersebut. Pengolahan dengan proses, ada dua pengolahan, yaitu pengolahan dengan proses basah dengan pengolahan dengan proses kering. Pengolahan dengan proses basah, sortasi buah kopi, contohnya dengan pengepesan kulit buah, fermentasi biji kopi, pengeringan biji kopi, pengupasan kulit tanduk, sortasi akhir biji kopi. Sedangkan pengolahan dengan proses kering yaitu sortasi buah kopi, kemudian pengeringan buah kopi, pengupasan kulit buah dan kulit tanduk, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Dilanjut dengan subsistem pemasaran tanaman kopi. Subsistem pemasaran mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor, yaitu subsistem pemasaran tanaman kopi, seperti melakukan pengamatan terhadap pasar, melakukan pengamatan dan promosi terhadap produk, mengetahui situasi pasar dan pesaing, menjalin hubungan dengan pelanggan, dan memanfaatkan jejaring sosial, menentukan kebijakan, memahami peraturan hukum, dan mengetahui kapasitas produksi. Baik, itu sedikit itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.